بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, puja puji mutlak milik Allah SWT yang alhamdulillah rabbil alamin pada pagi hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan dan semoga hari ini menjadi salah satu hari yang terbaik yang pernah kita lalui, menjadi salah satu hari yang Allah karuniakan keberkahan kepada kita, mengkaruniakan keridhaan sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan termasuk pengikut beliau yang setia meniti jalan dakwah sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Dan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang baik, alhamdulillah rabbil alamin. Rabu ini kita insya Allah meneruskan pembahasan Rabu yang kemarin terkait dengan kurban, karena beberapa waktu ke depan umat Islam seluruh dunia menyambut salah satu hari yang paling dinanti oleh saudara-saudara kita yang Allah undang untuk menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja yang tidak menunaikan ibadah haji, ada satu ibadah yang penting dan sangat diutamakan pada waktu itu adalah ibadah kurban. Nah, insya Allah kita akan bahas dengan Ustadz Ali Nurdin Anwar, LCMAI. Beliau adalah Dewan Syariah Darut Tauhid Peduli, yang semoga bisa memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kita agar kurban kita benar dan sudah sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dan sudah digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tahu ibadah itu untuk bisa diterimanya sebuah amal atau ibadah kepada Allah, syaratnya minimal ada dua, yaitu benar niatnya karena Allah SWT, yang kedua adalah caranya benar, ikhtiarnya benar, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Niatnya benar, namun kalau caranya ada yang tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Caranya benar, secara ikhtiarnya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan, tapi niatnya salah. Niatnya boleh jadi untuk ada sedikit melenceng, untuk membagi, untuk ujub, untuk riya, dan lain sebagainya juga tidak diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga tentu saja adalah bertawakal kepada Allah. Niatnya benar, caranya juga udah benar, dan terakhir adalah kita pasrahkan kepada Allah ibadah dan amal ini, semoga Allah terima. Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah damang, abdi damang.
Wah, jarang-jarang saya ditanya pakai bahasa Sunda begini, Ustaz Ali. Pak Nyunda sebenarnya. Mohon, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Ustadz Ali, ini kita bicara terkait dengan fikih kurban ya. Ya, Apakah temanya, apakah sudah benar kurbanku? Dan saya kira ada beberapa catatan yang memang selama ini menjadi ya pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah semuanya ya. Namun sebelum kita buka pertanyaan dan bahas pertanyaan-pertanyaannya, silakan Ustadz Ali menyampaikan beberapa hal yang saya kira poin-poin penting untuk persiapan kurban ini. baik. Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yamat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta, yang menakdirkan kita bisa bersilaturahim virtual di pagi yang cerah ini. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan bagi kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat MQ Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikuli ummatin ja'alna mansakan," kata Allah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Liyadhkuru asmallahi ala ma razaqahum, supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang min bahimatil an'am, binatang yang telah Allah rizkikan kepada mereka, gitu ya itu. Jadi memang syariat kurban ini dari zaman dulu ya begitu. Merupakan syariat yang Allah perintahkan kepada setiap umat gitu. Dan di dalam Islam terkait dengan penyembelihan ini ada beberapa ya Pak Gatot dan juga sahabat MQ Pagi, ada istilah akikah ya untuk kelahiran sebagai rasa syukur gitu ya. Kemudian ada al-hadyu bagi mereka yang tadi Pak Gatot sampaikan akan melaksanakan ibadah haji, terutama haji tamattu begitu ya. Kemudian juga ada udhiyah ya istilahnya, walaupun di dalam bahasa kita lebih familiar disebut dengan istilah kurban. Kemudian ada juga naqiah, walaupun naqiah ini menunjukkan makanannya, ada sebagian menisbahkan kepada sembelihannya, yaitu sembelihan yang dilakukan setelah melakukan sebuah perjalanan. Karena dalam Muslim kalau tidak salah, Rasulullah SAW kalau pulang dari bepergian jauh itu disunahkan, beliau melakukan penyembelihan seekor sapi dan dibagikan kepada para sahabat ya begitu ya itu. Nah itu ya, setidaknya ada 4 yang memang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Dan terkait dengan ibadah di bulan Zulhijjah ada 2 ya, berarti ada al-hadyu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, dan juga ada udhiyah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu bahwa para ulama sepakat bahwa ibadah kurban ini adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang dakhala, ya itu dakhala itu masuk al-asl awahil, atau dalam riwayat yang lain idza ra'atum hilalil hijjah begitu ya, apabila kalian sudah melihat hilalil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, falyumsik an syarhi wa adfarihi, maka janganlah memotong kuku dan rambut yang ada di tubuhnya gitu ya itu. Jadi di sini Rasul menyampaikan arada, berarti menunjukkan berniat ya. Kalau berniat berarti tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Sehingga para sahabat, walaupun hadis ini kadang disebutkan kepada Rasulullah, tapi sebenarnya mauquf pada Abu Hurairah kalau tidak salah. Man kana lahu sa'atun, barang siapa memiliki kelapangan, falam yudhi, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana hada, maka janganlah mendatangi tempat sholat gitu ya itu. Jadi kalau orang memiliki kelapangan kemudian tidak kurban, ya ngapain datang sholat id begitu ya. Nah, para ulama menyebutkan batasan memiliki kelebihan itu adalah katanya memiliki kelebihan dari makanan untuk keluarganya begitu ya, seharga senilai hewan kurban, atau kalau umumnya kan domba atau kambing yang mungkin sekarang kisarannya 2 juta, 3 juta begitu ya itu. Makanya
bagi sahabat MQ Pagi yang mungkin di rumahnya punya TV, punya HP gitu ya, punya punya barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi begitu ya, itu sangat-sangat dianjurkan. Khawatir kita tidak termasuk yang tadi ya, yang diizinkan untuk sholat itu begitu ya gitu. Kenapa seolah gitu para sahabat begitu ya, eh, istilahnya begitu tegas karena memang Rasulullah SAW semenjak diperintahkan untuk berkurban tidak pernah meninggalkannya ya begitu ya, sehingga para sahabat itu berlomba-lomba untuk berkurban gitu, yaitu hanya saja kalau tidak salah Ustadz ya, mohon maaf ya, yaitu ketika di zaman Abu Bakar Siddiq di mana beliau sekali tidak berkurban tapi keluarganya berkurban, tidak atas nama beliau waktu itu. Kata beliau khawatir dianggap sebuah kewajiban sehingga para sahabat memaksakan diri untuk berkurban begitu ya, walaupun kondisinya tidak mampu misalkan begitu ya itu. Karena khawatir dianggap wajib gitu, karena sepengetahuan Abu Bakar Siddiq ini adalah ibadah yang sunnahnya muakkadah begitu ya itu. Nah, oleh karena itu tadi harus punya niat, punya azam begitu ya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Kemudian kalau sudah berarti tadi kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah, kalau kita sudah beriat kurban walaupun hewannya belum ada ya gitu ya. Kita tidak boleh memotong kuku kita, tidak boleh menggunting rambut ya, rambut apa saja yang ada di tubuh kita nanti dipotong, digunting bareng dengan prosesi penyembelihan hewan kurban begitu ya itu. Di dalam hadis memang di zaman Rasulullah SAW satu keluarga itu cukup dengan satu ekor kambing sebenarnya, anhuan ahli gitu ya untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalaupun mau lebih tidak masalah. Artinya boleh saja orang mau kurban satu ekor dengan satu orang satu ekor ya begitu ya, atau satu orang satu ekor sapi ya, kan sapi itu bisa untuk tujuh orang gitu ya itu, atau sebagaimana Rasulullah hajinya berapa 70 ekor kalau tidak salah Rasulullah itu ya, seorang begitu ya itu. Jadi memang Rasul memberikan contoh yang mudah begitu ya, menyampaikan yang mudah begitu ya. Nah, tapi Rasul melakukannya yang terbaik biasanya begitu kalau Rasulullah ya begitu. Kalau untuk haji ya Rasulullah 70 ekor. Tapi kalau untuk kurbannya biasanya Rasulullah itu dengan amlahaini afronaini, kabsyaini amlahaini afronaini, dengan 2 ekor domba yang gemuk, yang bagus posturnya, kemudian yang tanduknya simetris begitu ya, warna bulunya putih, kakinya itu hitam gitu ya, matanya juga hitam gitu ya, menunjukkan bahwa ini adalah kurban yang terbaik ya yang diberikan. Makanya bagi sahabat MQ Pagi yang memiliki rezeki lebih dari Allah, berilah kurban yang terbaik begitu ya itu. Walaupun boleh kurban itu dengan secara fikihnya ya, dengan domba yang usianya 1 tahun bahkan 6 bulan menurut beberapa riwayat begitu, jadaah begitu ya. Tapi tentu dengan kurban yang lebih mahal, lebih bagus, lebih dagingnya lebih banyak, itu lebih baik begitu ya itu. Makanya kalau ada yang berkurban, Ustaz saya mau kurban sapi 1 ekor gitu ya, atas nama pribadi sendiri boleh itu lebih baik. Karena kalau lihat dari sisi kajiannya, kurban itu kan ranahnya masuk ke ranah sodakoh ya begitu. Jadi lebih baik, lebih bagus, lebih bernilai, lebih bermanfaat, itu lebih baik begitu ya itu. Walaupun secara fikihnya 1 ekor untuk satu keluarga juga diperbolehkan gitu ya itu. Tentu kalau untuk kondisi sekarang, karena kondisi sekarang sedang wabah PMK, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, maka mungkin dalam kondisi ini menurut Ustadz lebih baik memang mempercayakan lah ya ke lembaga-lembaga yang melakukan proses ini, termasuk ke DT Peduli misalkan, karena nanti kan ada proses pengawasan secara kesyariahannya, kesehatannya itu jauh lebih baik begitu, dan ditebarkannya di tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan begitu ya, yang sangat membutuhkan ya. Kalau 2 tahun yang lalu kurban pandemi begitu ya, nah sekarang itu kurbannya kembali normal, hanya saja pada Allah sedang ada kondisi PMK, maka sangat baik sekali misalkan kalau ditebar, karena bisa saja nanti ada daerah-daerah yang memang di situ masih zona hijau untuk penyakit ini, sehingga bisa dilaksanakan di daerah-daerah tersebut yang lebih bermanfaat juga, kadang di daerah-daerah pelosok begitu ya itu. Mungkin itu sahabat MQ Pagi sebagai sebuah pengantar. Pak Gatot juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan ini di bukan beberapa ya, kajian di kompleks saya nih Ustadz, ada yang bertanya. Nah, ini ada sebuah hadis yang
riwayatnya itu dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, berbaguslah hewan kurban kalian karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati Sirat. Nah, ada yang memaknai bahwa memang kalau nanti di akhirat itu kita semua berjalan kaki begitu ya. Tapi ada yang memiliki tunggangan yaitu hewan kurban, sehingga ya seperti eh, boleh jadi kalau dianalogikan seperti di sini, kalau kita menuju misalnya menuju kemana gitu ya, ada yang berjalan kaki, ada yang menunggangi. Nah ini pengertian menunggangi hewan kurban kita tuh seperti apa nih, Ustadz? Apakah hadisnya ini memang karena ada juga yang berpendapat bahwa hadis ini lemah? Ya, Silakan, Ustadz. ya, baik. Pertama mungkin perlu dipahami, semuanya kita ini sebagai umat Nabi sudah dikurbani oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi jangan khawatir yang tidak berkurban juga, sebenarnya yang tidak mampu terutama begitu ya, itu sudah Rasul dulu sudah menyembelih untuk kita, begitu ya itu. Karena Rasulullah dulu menyembelih 2 ekor domba, hada ani wan ummati alladzi lam yudzahi min ba'di, gitu ya. Ini untukku, kata Rasulullah, dan juga untuk umatku yang tidak bisa berkurban karena ketidakmampuannya itu, ya itu. Jadi pada hakikatnya semuanya nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mudah-mudahan untuk masuk sirat, tergantung amalnya ketika dunia ini, begitu ya, mudah-mudahan. Nah, yang kedua, makna menunggangi, Ustaz lebih sepakat maknanya adalah tentu bukan menunggangi secara fisik ya, begitu naik unta gitu ya, bertujuh kan susah 10 orang ya, kalau naik sapi 7 orang susah. Gitu. Tapi menunjukkan bahwa nanti bagi mereka yang berkurban karena Allah ikhlas begitu ya, kan itu syarat mutlak ya begitu. Kemudian yang terbaik akan dimudahkan ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim begitu ya itu. Sehingga, karena amalan lah yang kan kata Rasulullah ada yang secepat kilat kan gitu ya, ada yang merangkak gitu, ada yang itu. Nah itu ya, bagi mereka yang beramal soleh, salah satunya dengan ibadah kurban. Karena kita tahu ibadah kurban ini eh, mahal ya Pak Gatot ya, 24 juta ya, misalkan kalau mau seekor sapi begitu ya, itu 24 juta begitu, itu kan cukup mahal begitu ya itu. Dan terkadang seorang semakin kaya juga kan bukan kalau tidak dilatih begitu ya, itu semakin agak-agak berat untuk mengeluarkan kan tuh ya, betul tidak? Maka ini kan ibadah yang luar biasa ya terkait dengan harta itu gitu ya. Maka ketika orang bisa berkurban dengan yang terbaik, dengan harga yang mahal begitu ya, maka itu akan mempermudah orang itu ketika nanti meniti titian Shiratal Mustaqim yang tentu kita juga tidak tahu wujudnya sebagaimana, begitu bagaimana wujudnya. Tapi yang jelas bagi mereka yang berkorban karena Allah ikhlas, insya Allah akan mudah-mudahan kita termasuk yang secepat kilat masuk ke surganya, begitu ya. Tidak lama di atas siratnya, begitu Pak Gatot. Nah, gitu ya. Karena ada Ya, cerita Masya ya, Allah. 7 orang itu naik sapi gimana, gitu ya. Terus orangnya gemuk-gemuk gitu kan. Ya jangan dipahami secara literal lah begitu ya itu. Iya, termasuk kalau kurbannya domba, dombanya itu kurang gemuk, Ustadz, Ya. dan kemudian yang kurbannya kan besar, nanti apakah ini dombanya itu kuat ditunggangin begitu ya? Nah, Ya itu kan betul, betul. jadi bukan guyonan ya, tapi boleh jadi kekhawatiran Ya. untuk yang masyarakat ya yang melakukan kurban. Tapi ternyata maknanya seperti tadi ya yang Ustadz sampaikan ya, Insya Allah. Baik, Ustadz. Kemudian berikutnya, Ustadz. Nah, kriteria hewan kurban nih, Ustadz. Kan kalau kita berkurban, menitipkan ke lembaga yang menyelenggarakan kurban kan, ya kita sudah sudah menyerahkan lah ya, mempercayakan hewan kurban itu ke lembaga, seperti halnya DT Peduli. Namun kalau misalnya kita beli sendiri, nah kan ada resiko juga, Ustadz, saat transportasi jalan ke rumah. Nah, sedangkan kriteria itu kurbannya ada yang tidak boleh cacat, kemudian tidak ada yang terluka dan sebagainya. Nah, boleh dijelaskan, Ustadz? Silakan. Baik, hewan kurban yang disembelih itu adalah bahimatul an'am ya. Berarti bahimatul an'am itu para ulama sepakat itu adalah sapi dan yang sejenisnya. Berarti kalau sapi itu jenis sapi itu berarti kerbau lah kalau di kita ya.
unta begitu ya, begitu unta, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan yang sejenisnya. Berarti ada kambing, ada gibas, ada juga domba begitu ya, itu dengan berbagai macam ininya ya begitu. Karena daerah-daerah jenisnya beda-beda, tapi itu dianggap satu jenis begitu ya. Jadi unta, sapi dan sejenisnya, dan juga kambing atau domba dan yang sejenisnya. Itu yang hewan begitu ya itu. Tentu kalau lihat dari mana yang lebih utama ya, sebagaimana Rasul memberikan tamsil ketika orang yang berangkat sholat Jumat ya Pak Gatot ya. Kata Rasulullah yang berangkat di awal waktu itu karena korba badanatan gitu ya, sebagaimana orang yang kurban dengan seekor unta. Kemudian yang kedua bakorotan gitu ya, baru ketiga ganaman gitu ya itu. Jadi memang utamanya adalah yang paling bernilai, yang paling besar yaitu unta, baru sapi, baru baru apa domba begitu ya. Tapi nanti kembali kepada kemampuan kita masing-masing begitu ya itu. Gitu. Nah, tentu yang paling utama dari hewan kurban ini adalah jantan ya begitu ya, jantan begitu. Karena jantan itu cenderung dari sisi daging mungkin lebih baik, kemudian juga dari biaya juga dari harganya juga cukup mahal karena kurban kembali tadi yang terbaik itu yang mahal itu terbaik begitu ya itu. Kemudian juga untuk menjaga siklus ya, siklus kalau dimudahkan, walaupun para ulama membolehkan dengan apa kurban betina, tetapi itu kalau tidak ada jantan begitu ya, tetap yang terbaik adalah jantan untuk menjaga siklus juga sih sebenarnya ya gitu. Ustaz sih selalu memberikan arahan ya jantan saja begitu, walaupun pendapat ulama ada yang membolehkan begitu ya itu. Berbeda dengan apa akikah. Kalau akikah memang Rasulullah SAW memberikan ketoleransi sebutkan baik jantan maupun betina begitu ya itu. Nah itu. Kemudian juga dari sisi fisiknya ya, dari sisi fisiknya itu harus apa? Harus sehat ya, harus sehat. Sebab ada 4 yang tidak boleh itu. Pertama adalah ada yang sakit al-bayin maraduha tidak boleh. Kemudian yang picak begitu ya matanya, maka dicek matanya, dicek kesehatannya, kemudian juga tidak boleh pincang ya, dan tidak boleh kurus ya, karena kurus itu adalah tunqi, artinya kurus itu berarti menunjukkan tidak ada apa dagingnya tidak berkualitas ya begitu yaitu. Nah hindari binatang 4 ini gitu yaitu yang sakit, yang buta sebelah atau dua-duanya, kemudian yang apa pincang, yang cacat ya gitu ya. Kemudian yang tadi tidak boleh yang kurus banget, yang tidak memiliki sumsum begitu ya, begitu. Itu. Tapi ada suka pertanyaan, Ustaz, kalau cacatnya gara-gara proses pemindahan hewan kurbannya bagaimana nih? Turun dari apa? Dari truk misalkan tiba-tiba patah, yaitu diperbolehkan sebenarnya karena itu bukan asal begitu ya. Walaupun sebenarnya itu menunjukkan ketidakhati-hatian ya dalam menurunkan, karena Rasulullah itu mengajarkan agar kalau menggirinya dengan terbaik, menukanya dengan terbaik kan gitu ya, jangan apa, jangan asal nurunin gitu ya, gitu itu ya itu. Kemudian juga ada yang suka nanya, Ustadz bagaimana dengan unta atau kambing atau sapi yang suka dipakai peneng ya, istilahnya apa ya, yang selingannya itu jepret begitu ya untuk ciri gitu ya Pak Gatot, biasanya kan ada ya begitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya diperbolehkan, nggak apa-apa gitu ya. Para ulama memang memberikan batasan, yang penting tidak lebih dari sepertiga apa si telinganya hilang begitu ya itu. Nah kemudian, nah zaman sekarang karena kondisinya lagi PMK begitu ya, maka posisi sakit ini yang memang harus merujuk kepada fatwa ya. Kalau tidak salah MUI sudah memberikan fatwa bahwa kalau sakitnya baru di awal PMK masih diperbolehkan, tapi kalau sudah masuk ke dalam gitu ya, sudah parah, maka itu tidak boleh. Maka disinilah perlu peran lembaga begitu ya, ataupun mungkin dinas kesehatan. Kalau maupun pribadi, maka ini harus pastikan nih begitu ya, ketika dikirim dari para apa ya, para pengepul hewan ternak gitu ya, dari para supplier, bahwa hewannya betul-betul sehat, karena hitungannya bisa mungkin jam ya begitu ya, tiba-tiba sakit gitu ya. Itu perlu ada kejelasan ya akan bahwa kita minta hewannya pas hari H itu betul-betul sehat begitu ya itu. Nah itu kalau pribadi terkadang
nggak berani kan gitu ya itu untuk bisa itu ya. Kalau misalkan gimana Ustadz, misalkan saya beli hewan kurban sehat tapi pas hari H sakit jadi tidak bisa kurban, dapat pahala, insya Allah dapat pahala Mak, ya begitu, karena sudah niatnya sudah dilakukan gitu ya, cuma tidak maksimal saja. Makanya dalam kondisi seperti ini ya Ustadz sih sangat menyarankan lewat lembaga saja begitu, supaya lebih bisa terjaga lah ya begitu standar kesehatan dan juga kesyariahan. Nah juga terkadang usia ya Pak Gatot, usia ini terkadang karena kita ya masyarakat umum kan nggak pernah melihat usia, nggak, karena nggak tahu ya hewan itu ada apa akte lahirnya kan nggak ada gitu ya. Yang musimnya itu kan 2 tahun kalau sapi Baik. menuju 3 gitu ya. Kemudian kalau domba atau 1 tahun katanya begitu. Kalau unta 5 tahun. Nah ini kan perlu ke ahlinya ya gitu, ke ahlinya. Dulu saya juga pernah ya, mohon maaf karena ya sapi itu kan besar begitu ya, sapi besar. Walaupun ada fatwa sih nanti kita digunakan. Misalkan sapinya besar, tiba-tiba pas sudah disembelih gitu. Kalau kata kata itunya yang penjualnya ini udah sesuai, udah usia udah lebih dari 2 tahun Ustaz, oke gitu ya. Akhirnya kita mah percaya aja gitu ya. Pas sudah disembelih, udah selesai, kemudian tim kesehatan dari kabupaten datang ngecek, ini yang ini kayaknya usianya kurang dari 2 tahun Ustaz. Gitu ya, katanya ya. Gitu ya itu. Ternyata ini masih kurang Ustaz. Memang fisiknya gede gitu ya itu. Nah, ada fatwa dari Darul Ifta Mesir kalau tidak salah, itu sapi kalau besar sekali kurang dari 2 tahun pun diperbolehkan, kata pendapat dalil tadi sana begitu ya itu. Tapi memang lebih baik ya kita berikhtiar yang terbaik, yaitu usia tetap harus di atas 2 tahun musim, nah begitu ya begitu. Kecuali ya tadi kasusnya karena kita tanda kutip ya dibohongi, karena yang namanya penjual ingin ingin keluar ya betul barangnya gitu Pak Gatot. Begitu Pak Gatot. Baik, Ustadz, ini kita buka pertanyaan ya Ya dari silakan. jamaah yang sudah masuk di Zoom meeting maupun di medsos AA. Pertama dari Bu Zain Gani. Kalau membeli hewan kurban dari hasil hutangan seperti apa Ustadz? Ini termasuk juga yang dari Pak Aderisman ya. Mau Ya. bertanya apakah boleh kurban dari uang hasil dari meminjam? Silakan Ya, Ustadz. tergantung sih kemampuan bayarnya, Pak Gatot ya. Artinya Hmm, kalau orang memiliki kemampuan bayar, ya tidak masalah sebenarnya begitu. Walaupun sebenarnya kalau yang namanya tadi kan, yang namanya orang berhutang kan berarti tidak memiliki kelapangan ya, betul pada saat itu, begitu ya itu. Tapi kalau memang bisa memanage ya keuangannya dengan baik, terutama bagi para ini ya, para pegawai yang digaji ya Pak Gatot. Terkadang kan di kita itu ya. jarang sekali orang punya tabungan ya Pak Gatot ya. Kalau ditabung untuk kurban kepake gitu. Kan mending saya utang dulu saya cicil katanya gitu ya. Itu jadi lebih disiplin katanya gitu ya. Daripada nabung dulu kemudian mau kurban. Terkadang terpakai di tengah jalan katanya itu. Ya kalau bagi mereka yang secara kemampuan bayarnya sanggup, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang memang belum jelas jangan gitu ya, jangan, karena la yukallifullah nafsan illa usaha, Allah tidak membebani kepada jiwa itu kecuali sesuai kadar kemampuannya begitu ya. Itu aja, ngukur aja kitanya. Kalau mau ngutang untuk kurban gitu, lihat aja bagaimana sih nanti progres pembayarannya. Kalau belum jelas pendapatan kita, jangan begitu ya. Ya, lebih baik jual handphone ya, Ya begitu, Ustadz ya. betul. Dulu ingat ini Ustadz, Kiai Haji Hilman Rosat Ya, LC almarhum ya, beliau ya, menyampaikan, daripada berhutang nanti harus mikir setahun atau 6 bulan atau 3 bulan ke depan, ya, udah jual aset yang ada, ya. apakah motor misalnya, atau handphone, atau apa yang kira-kira barang-barang yang di rumah tuh belum dipakai, belum dioptimalkan, nah bisa dilepas, Ya. dijual, dan untuk Atau berkurban perhiasan, begitu. perhiasan, perhiasan ya Atau Pak. perhiasan, ya jauh lebih aman ya, Ya jauh lebih betul, jauh aman, lebih aman mantap, itu. Insya Allah. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya dari Bu Endang. Ustadz, kalau korban cara online, saya kira korban nggak ada online. Ini paling hanya pembayaran aja ya, atau Iya, ikut program ya. Silakan ya. Ustadz, bisa Ya, jelaskan. kalau korban secara online sebenarnya pada hakikatnya kita menitipkan ya, begitu, menitipkan ke lembaga-lembaga lembaga-lembaga zakat lah kalau kita rata-rata ya, atau lembaga wakaf biasanya ada juga. Ya tidak masalah ya begitu. Yang penting tentu pilih lembaga-lembaga yang memang sudah profesional, kemudian amanah ya, kemudian juga bisa memberikan laporan yang lengkap ya nanti ketika selesai proses penyembelihan begitu ya itu.
Dan itu juga ada nilai plusnya, yaitu pemerataan sih Pak Gatot ya, pemerataan. Ya, karena kita itu kalau tidak salah mungkin ini harus bagian ini ya, bagian dokter hewan atau ahli bidang itu biasanya ada penumpukan kalau tidak salah ya, penumpukan daging di kota-kota ya begitu ketika pada proses kurban itu yang itu sudah overloaded begitu ya itu. Nah, kita menyebarkan. Kalau lebar-lebar kan biasanya dicari titik-titik yang tidak pernah berkurban ataupun ada tapi belum mencukupi kebutuhannya begitu ya itu. Dan itu aja lebih bermanfaat. Memang ada sebagian yang selalu berpendapat dengan pendapatnya yaitu bahwa kurban itu harus disaksikan gitu ya. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah untuk menyaksikan proses kurban gitu ya itu. Tapi kan itu bukan sebuah keharusan ya begitu ya, artinya kalau tidak dilihat jadi tidak sah gitu kan, khawatirnya gitu kebanyakan Pak Gatot ya begitu ya itu ya. Apalagi zaman sekarang menyaksikan itu bisa live ya begitu ya dengan streaming gitu ya, atau nanti bisa dikirimkan laporan ada foto dan lain sebagainya begitu ya itu. Tapi kemanfaatannya jauh lebih besar gitu ya, itu jauh lebih besar karena apa, karena dikirim atau didistribusikan ke daerah-daerah yang memang minus ya begitu, minus dan kurang. Karena mohon maaf, saya juga perlu meluruskan ini. Sebagian pemahaman itu berpendapat kurban itu kayak haji, Pak Gatot. Jadi seumur hidup sekali gitu wajibnya katanya gitu ya itu. Ya, Ya ya, ya, ya. kurban itu setiap tahun gitu ya, setiap tahun selama kita memiliki kelapangan rezeki begitu ya itu. Itu ya itu. Insya Allah begitu ya itu. Kalau memang khawatir misalkan jadi fitnah, misalkan ada orang kaya di kampung kemudian dititip terus ke lembaga, kemudian seperti nggak pernah kurban ya tuh, sekali di sini sekali di luar gitu. Atau misalkan yang di masjid atas nama istri, atas nama bapaknya kelembagakan, itu juga insya Allah jauh lebih baik menurut saya gitu, gitu Pak Gatot. Baik. Nah, ini dari Movivos 1606. Kalau kambing betina atau sapi betina, apakah boleh? Saya kira tadi sudah ya, sudah dijawab Ya, ya Ustadz ya. ya, Tapi kambing, biri-biri, dan domba berarti ini sama ya? Bisa ya ya, Ustadz? satu Usia jenis. harus 2 tahun Ustadz? Usia dua Satu tahun atau tahun 1 tahun? sebenarnya, 1 tahun. Ya kalau untuk domba itu musina itu 1 tahun menuju 2 gitu Pak Gatot ya. Walaupun ada yang memang berpendapat musina itu tania itu 2 katanya ya begitu ya itu. Tapi para ulama lebih sepakat itu 1 menjelang 2 kalau untuk domba. Kalau untuk sapi ya begitu ya, 2, ketiga, keempat begitu ya gitu. Itu. Eh, yang penting adalah besar, sehat, bermanfaat begitu ya untuk yang menerimanya. Walaupun bagi kita yang berkurban selesai menyembelih selesai sih sebenarnya Pak. Kemanfaatan itu juga penting dari ibadah kurban ini ya begitu. Maka kenapa usia 2 tahun itu dipahami oleh para ulama, karena usia 2 tahun untuk sapi atau 1 tahun untuk domba karena fisiknya sudah besar gitu, dagingnya sudah banyak gitu gitu gitu. Baik. Nah, yang kadang-kadang juga di masyarakat kita itu Ustadz, itu yang kurban itu gantian Ustadz. Tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama ibunya, tahun Ya, depan lagi atas nama anaknya. Nah, itu ya. apakah memang setiap keluarga itu ganti-ganti begitu, atau atas nama kepala keluarga itu seluruh anggota keluarga sudah bisa dianggap beribadah kurban, Ustaz? Ya, memang, nah itu kebanyakan di kita, masyarakat budaya kita begitu ya, bahwa kurban itu suka bergeser-geser ya namanya begitu. Tapi kalau kita merujuk hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah dari Abi Ayub begitu ya, disampaikan karena rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baitihi. Jadi dulu di zaman Nabi menyembelih kambing untuk diri dan keluarganya begitu ya itu. Jadi memang satu untuk diri dan keluarganya dan cukup atas nama yang kepala keluarga yang masih ada. Kalau ada suami berarti nama suami begitu ya itu. Kalau udah meninggal berarti atas nama istri, kemudian itu juga suami yang meninggal juga insya Allah begitu ya itu. Jadi pada prinsipnya ketika suami berkorban ya begitu, insya Allah itu akan istri, anak-anak semua juga dianggap melakukan ibadah itu begitu. Jadi jangan khawatir, nggak perlu, dan nggak perlu diputar-putar lah namanya begitu ya itu. Misalnya lebih dari 1 begitu ya, karena yang diperintahkannya kan yang mampu ya, yang mampunya kan orang tuanya Pak Gatot ya, yang memiliki saahnya kan orang tua kan, betul tidak ya begitu, sudah lah begitu ya atas nama orang. Walaupun sebenarnya kalau dianggap salah banget juga tidak sih sebenarnya itu ya begitu ya, cuma
biar dianggap kurban setiap. Kalau anak yang kurban atas nama anak, ya khawatirnya atas nama anak aja yang dapatnya, orang tuanya nggak begitu ya gitu. Itu khawatirnya begitu. Tapi kalau atas nama orang tua, anak selalu dapat pahala kurban juga. Begitu itu. Baik, Ustaz, terima kasih. Ini masuk di IG AA ya, Pak Deka Kastalo. Bolehkah hewan yang dikorbankan itu yang ada cacat sanglirnya, Ustaz? Yang apa? Sanglir itu kandung kandung kemih, bukan kandung kemih. Sanglir. Apa tuh? Ustaz nggak paham nih sanglir. Sanglir itu yang tidak punya Biji. biji kemaluan, Ustaz. Atau satu, Ya, cuma ada satu. ya, berarti ada cacat ya di situ. Ya, Ada cacat. iya. Kalau yang di apa istilah kalau dikebiri, kalau dikebirinya diikat ya, Pak Gatot diikat begitu ya. Tidak dipotong itu masih diperbolehkan untuk dikurbankan begitu ya. Karena kadang kalau untuk mengemukkan itu kan biasanya diikat tuh si bijinya itu. Iya. Nah, itu boleh aja gitu. Kalau dipotong berarti ya termasuk cacat lah ya begitu, termasuk cacat begitu. Makanya berikan aja yang terbaik begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau ikut patungan sapi tetapi disembelihkan atau dititipkan, itu juga sunahnya untuk potong kuku dan rambut juga saat disembelih ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 itu Ya, sunahnya betul. ngikutin itu, Ustadz? Ya, ya, sama gitu. Berarti boleh mulai dipotong kukunya itu 10 ya, 10 Zulhijjah ya begitu ya. Walaupun mungkin Ustaz gimana kalau disembelihnya tanggal 11, apakah boleh dipotong? Sebenarnya tanggal 10 udah boleh potong, berarti boleh untuk membersihkan diri gitu ya itu. Walaupun ya misalnya saya mau bareng tanggal 11 saja bareng dengan hewan kurban yang mau disembelihnya. Khawatir ya gitu ya, khawatir dimundurkan begitu ya itu proses penyembelihannya ya mangga saja nggak apa-apa. Tapi tanggal 10 sebenarnya sudah termasuk waktu penyembelihan, maka berarti boleh dia menggunting kukunya, memotong rambutnya gitu Pak Gatot ya pada tanggal 10 gitu ya itu. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin langsung ya bertanya dan menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Ali Nurdin bisa mengangkat tangannya ya di kode Zoom meetingnya ini sehingga nanti dari tim admin bisa membuka jika ingin langsung ya. Tapi kalau dituliskan seperti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ya Ustadz. Nah, ini ada dari IG juga ya, dari Bu Nadia. Ustadz, kalau misalnya ibunya itu single parent, Ustadz, Ya. dengan bapaknya udah terpisah gitu. Nah, yang korban itu apakah ibunya atau ayahnya, dan anak-anaknya itu apakah juga sudah diikutkan ibadah kurbannya ya? Ya Apakah kalau ayahnya atau ibunya? kalau yang meninggal, kalau misalkan berkurban, kemudian yang suaminya udah meninggal dunia, misalkan Pak Gatot ya, kemudian istrinya yang ada ya atas nama yang hidup ya kurbannya itu ya, itu atas nama istri nggak apa-apa. Apakah suaminya dapat ya, insya Allah secara hukum dapat begitu ya. Yang meninggal dunia itu ke atas ibu bapaknya juga dapat menurut para ulama include begitu ya itu. Jadi memang inilah kemudahan ya. Kalau bab pahala insya Allah dapat semuanya begitu ya itu. Pahala kurbannya ke atas dan ke bawah begitu ya itu ya begitu. Karena kalau yang sudah meninggal kan sebenarnya kan tidak perlu kurban atas yang meninggal begitu ya, kecuali mereka berwasiat atau bernadar begitu ya itu. Nah, itu ya dilakukan begitu ya. Tapi kalau tidak ya tidak perlu. Berarti atas nama yang hidup aja, atas nama yang hidup siapa begitu ya itu. Kalau single parent berarti atas nama istri ya, begitu istri berkurbannya. Begitu Pak Gatot. Baik, terima kasih, Ustadz. Dan ini pertanyaan yang hampir setiap yang ibadah kurban ini muncul ya. Akikah dulu atau kurban dulu nih Ustadz? Atau dua-duanya sekaligus ya? Ini ya mungkin kurban itu akikah itu kan sering mungkin dianggap seperti ibadah wajib, ibadah sebenarnya kan juga sunnah muakkadah karena kan kulu guramin rohihatun bi akikoti, setiap anak tergade dengan ikahnya. Tergade di sini bukan seperti menggadaikan barang sih Pak Gatot ya begitu ya. Begitu kalau belum akikah berarti Sehingga harus masih ditebus tergade gitu ya. ya. Tapi tergade di sini, Ustadz lebih sepakat pendapat yang menyatakan bahwa kalau anak belum balik, ya belum balik, kemudian belum diakikahi, nah itu tidak bisa menjadi syafaat buat orang tuanya gitu.
karena padahal dia mampu orang tuanya, kemudian nggak akikah gitu ya, kemudian meninggallah pada masa belum balik gitu ya begitu, atau apalagi masih kecil-kecil usia balita atau batita, maka dia tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya begitu ya. Itu karena apa? Karena kan belum bisa berdoa juga, belum juga ibadah, betul tidak kan gitu ya itu. Tapi kalau misalkan anak itu udah dewasa, kemudian berdoa, sholat, baca Quran gitu ya, orang tua kan dapat pahala insya Allah. Walaupun nggak diakikahi kan gitu ya, karena gitu itu ya. Baik mampu atau tidak mampu begitu itu. Makanya kalau misalkan sekarang ada orang yang dulu ketika kecilnya tidak dikahi, ya nggak perlu berakikah begitu ya, itu ya kurban saja insya Allah kan gitu ya, karena pada hakikatnya akikah itu perintahnya ke orang tua bukan kepada diri gitu ya. Walaupun kita kaya orang tua nggak mau kurban, ya udah berarti setiap tahun aja nih kita berkurban saja, tidak dengan akikah begitu. Nah, kalau kita diamanahi anak sama Allah ya, nah itulah apa, kita harus melakukan sunnah itu, berarti melakukan. Nggak apa-apa kita nggak diakikahi dulu oleh orang tua, insya Allah toh kita bisa mendoakan orang tua kita bisa beramal soleh atas nama orang tua kita, kan wakaf atas nama orang tua kan begitu ya. Itu jadi memberi syafaat kita untuk orang tua kita gitu. Keberadaan kita itu tanda kutip ya bahasanya bermanfaat untuk orang tua kita dunia dan akhirat gitu Pak Gatot ya gitu itu. Makanya kenapa mazhab Malik gitu ya, mazhab Malik itu mengatakan kurban akikah itu hanya sampai tanggal 7 gitu Pak Gatot. Nggak ada tanggal 14, nggak ada tanggal 21. Menurut mazhab Malik itu udah tanggal 7, kalau nggak ada udah selesai kan gitu ya itu. Gitu ya. Kalau mazhab yang lain kan cenderung lebih longgar gitu. Boleh 14, boleh 21, boleh kapan saja selama dilakukan oleh orang tua kan gitu. Ya begitu ya itu. Ya kalau Ustadz sih kalau ditanya Ustadz lebih memegang mazhab yang mana dalam bab akikah, Ustadz lebih senang mazhab Maliki supaya kita itu punya niat yang kuat gitu ya. Kan 7 hari ya gitu ya. Akhirnya kan kalau misalkan istri hamil gitu kan gitu ya, kita udah nyiapin tuh anggaran untuk apa, untuk akikah lebih dahulu, bahkan untuk beli apa popok, beli apa gitu. Kenapa? Ini ibadah. Karena kita nggak tahu nih usia anak kita sampai kapan. Kalau Allah takdirkan panjang, alhamdulillah, lebih berkah lagi kan gitu. Kalau Allah takdirkan usia anak kita pendek, kita udah hakikai, mudah-mudahan itu jadi kebaikan, jadi pemberi syafaat untuk kita kan gitu Pak Gatot. Gitu. Baik, alhamdulillah Ustadz. Baik, ini dari Bu Mahmudah ya di Facebook AA. Tanya Ustadz, kalau di kampung saya kurban itu dibagi ke semua masyarakat Ya. sehingga selingkungan dapat, termasuk yang muslim, non-muslim, saudara-saudara, keluarga. Nah itu hukumnya bagaimana Ustadz pendistribusiannya ini? Baik, kalau kurban kan kulu artinya wadakhiru, makan, kemudian beri makan dan juga simpan gitu ya itu. Bahkan para ulama mengatakan ya sepertiga itu bukan keharusan, bukan harus sepertiga, boleh sepertiga, kalau tidak sepertiga lebih baik begitu ya, itu aja begitu ya. Dan diberikan kepada siapa? Kepada siapapun ya, kepada yang mampu sebagai hadiah, kepada yang tidak mampu sebagai sedekah. Toh ibadah yang berkurban itu nyembelihnya, itu yang harus dipahami ya gitu. Ibadah yang berkurban itu adalah menyembelihnya, itu yang pahala di situ ya. Dagingnya diserahkan, mau jadi tadi diberikan kepada yang mampu jadi hadiah kita, yang tidak mampu itu bahkan kepada non muslim sekalipun juga itu nggak apa-apa, silahkan begitu ya itu. Kenapa? Karena untuk juga yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin itu begitu Pak Gatot ya begitu ya. Di beberapa daerah mungkin kalau di NTT kayak di NTT ya begitu, di NTT kemudian di Maluku begitu ya, kalau menyembelih kurban itu ya bagi-bagi pada semua kan gitu, tidak dibedakan berdasarkan apa agama kan gitu, siapapun boleh silahkan begitu ya, nggak apa-apa. Justru disinilah ada dakwah begitu ya terkait dengan ibadah, bahwa di dalam Islam itu ketika orang melakukan sesuatu itu dirasakan kemanfaatannya oleh semuanya begitu, kebaikannya oleh semuanya begitu. Silahkan, nggak apa-apa Ibu ya begitu ya itu. Baik kepada yang kaya, miskin, muslim atau non muslim silahkan. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang berniat kurban ya, masih ada beberapa waktu lagi untuk menyiapkan dananya dan bisa dilakukan sendiri kalau memang itu memudahkan, tapi juga kalau misalnya dirasa wah ingin mendistribusikan daging kurbannya itu ke pelosok negeri, bahkan ke Palestina, ke beberapa mitra yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan DT Peduli, silahkan kontak ya call center DT Peduli. Nanti teman-teman dari DT Peduli akan siap untuk mendistribusikan ke pelosok-pelosok negeri. Bahkan boleh jadi minggu lalu sudah disampaikan ya, ada yang naik perahu, ada yang naik
motor, becak dan lain sebagainya, digotong, dipanggul begitu ya. Itu relawan-relawan pendistribusian hewan kurban itu luar biasa, Masya Allah. Semoga kita menjadi bagian dari kebahagiaan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, yang boleh jadi setahun sekali mendapatkan daging kurban ini. Insya Allah, mumpung ada waktu. Baik Ustadz, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, Kalau atas nama orang tua Ustadz yang sudah almarhum, ya tadi sebenarnya berkurban atas yang meninggal dunia itu Rasul nggak pernah kan, kalau kita tahu kan istri Rasul Siti Khadijah, dan itu kan sudah meninggal terlebih dahulu ya begitu, tapi tidak ada riwayat satupun kalau tidak salah Rasul berkurban atas nama Siti Khadijah secara spesifik begitu ya itu. Karena ketika Rasul berkurban maka istri-istrinya meninggal juga, pahalanya insya Allah dapat begitu. Begitu. Jadi sudah saja, karena perintah ibadah itu pasti kepada yang hidup gitu ya, itu lebih memahaminya gitu Pak Gatot ya. Jadi ibadah itu untuk yang hidup ya. Yang sudah meninggal sudah beres sebenarnya gitu. Tapi insya Allah pahala dapat. Makanya ketika anaknya berkurban maka orang tua insya Allah dapat pahala begitu ya gitu ya itu. Jadi jangan khawatir, tidak harus atas nama spesifik. Kecuali kalau orang tuanya bernazar ya, pokoknya tahun depan mama mau kurban, padahal meninggal berarti sudah harus sudah tunaikan ya. Mama nazar tahun depan mau kurban, maka itu wajib anaknya untuk menunaikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau berwasiat ya begitu. Pokoknya kalau mama meninggal pun tolong kurban ke kampung ini mah lanjutkan oleh anak-anak, dan orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya mampu ya gitu. Kalau anaknya tidak mampu ya tidak harus juga begitu ya. Kalau mampu ya anaknya lanjutkan begitu ya itu. Itu Pak Gatot. Jadi kalau tanpa nizar, tanpa ada wasiat begitu ya, ya tidak perlu ya begitu, tidak perlu begitu ya itu. Walaupun ada pendapat para ulama yang tadi kan dikategorikan bahwa kurban itu adalah sedekah ya, sedekah kan boleh mazhab Imam Ahmad itu atas nama orang yang meninggal dunia begitu begitu. baik. Nah, panitia pelaksana kurban ini kadang-kadang Ustadz ada yang ini ya, ada yang sungkan ya, ada yang kakuk ya. Kalau misalnya sebagai panitia atau jagal begitu ya, itu kan kadang-kadang tidak ada atau tidak mengambil biaya administrasi, biaya upah ya. Misalnya hewan kurban 3 juta, iuran 3 juta kali 7, 21 juta untuk satu hewan sapi. Namun, nah yang bantuin ini udahlah kita berikan kepalanya ataupun kakinya, kulitnya dan sebagainya. Nah, itu setahu saya untuk daging ataupun bagian-bagian hewan kurban ini yang dijadiin akad upah seperti itu kan tidak boleh. Nah, penjelasan konkretnya seperti apa nih, Ustadz? Ya, memang kadang ya di kita kan yang namanya kurban terkadang apa ya ada pihak yang lain ya yang melakukan proses penyembelihan, walaupun sunahnya kan yang melakukan itu adalah yang berkurbannya gitu Pak Gatot ya begitu. Kalau sekarang istilahnya pakai juleha ya, julus sembelih halal itu apa namanya ya gitu, ada ya namanya begitu ya itu. Nah, kalaupun memang kita menggunakan tenaga ahli dalam proses penyembelihan, maka biaya untuk atau ujroh yang kita berikan kepada mereka itu adalah tidak boleh dari hewan kurbannya ya gitu sebagai ujroh. Kalau sebagai penerima mah boleh aja ya. Bedakan antara misalkan gini, kita ngasih nih yang ke kurban, yang menyembelih itu haknya gitu, karena tetangga kita ini mah haknya sebagai tetangga hadiah ya boleh gitu. Tapi kalau ini ya sebagai upah menyembelihnya ya, nah gitu itu nggak boleh gitu ya. Sebab dalam riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan kata Ali kalau tidak salah begitu ya. Amar Rasulullah SAW, Rasul memberitakan saya untuk aku ma'ala budnihi begitu, menyembelih, nah ada menyembelihnya begitu ya, untuk menyembelih untanya, wan atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan bersedekah dengan daging kemudian kulit dan semua yang ada di hewan itu, termasuk kalau misalkan ada tambangnya apapun disedekahkan semuanya lah begitu. Wala u'tiyal jaza rabinha, dan tidak memberikan upah kepada tukang yang menyembelih itu dari daging atau dari hewan kurban tersebut ya, nah nunu'ti min indina, kami beri dari kami sendiri. Jadi harus ada anggaran tersendiri untuk biaya upah penyembelihan gitu ya, dan lain-lainnya, karena ada kresek dan sebagainya gitu yang dibutuhkan untuk proses distribusi, walaupun sekarang dianjurkan untuk menggunakan plastik yang bisa didaur ulang kan gitu Pak Gatot ya. Nah itu anggarannya di mana? Anggaran dari para kurban gitu ya. Itu di kampung kadang terbalik Pak Gatot, yang di kampung Ustadz itu
justru kayak biaya itu ditanggung oleh masyarakat yang lain yang tidak kurban, ikut bahasanya ikut apa, ikut sedekah katanya, sampai makan gitu ya. Makan itu dari yang tidak kurban. Gitu, yang kurban mah hanya ngasih kurban aja. Nah itu perlu diluruskan. Baiknya sih semuanya yang kurban, biar pahalanya jangan berpindah. Walaupun tidak boleh melarang ya, kalau orang ada kan, kalau panitia kurban di kampung mah kan rame gitu ya. Kemudian tetangga ini ngasih es, ngasih apa, ngasih makan gitu ya. Sebenarnya itu kalaupun itu adalah Al- di yang kurban harusnya gitu. Ada anggarannya khusus. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap Ustadz. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu. AA dari tadi hadir ya, tapi beliau baru Oh menulis ya, nama beliau nih. Assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Baik. Baik Ustadz, satu lagi Ustadz. Enggak, silakan kepada. Nah, kalau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru ketahuan A masuk. Silakan A. Ya. Dari tadi cuman karena nggak dikasih nggak dikasih co-host jadi bekem terus, nggak apa-apa. Masya Allah. Qadarullah, pokoknya mengalir aja hidup mah. Ini banyak ini Ustadz sekarang perusahaan yang mau, itu udah ditanya belum tadi, perusahaan yang mau kurban? Ya, belum belum. Perusahaan yang mau kurban, terus sekelas mau kurban, patungan, ini juga boleh dibahas Ustadz. Ya baik, terima kasih ya. Kalau perusahaan atau sekolah mau kurban sebenarnya itu akan jadi kurban kalau itu diatasnamakan ya, karyawannya, misalkan ada karyawan terbaik kasih reward dengan berkurban gitu ya. Biayanya dari perusahaan, tapi disembelihnya atau dititipkannya ke lembaga atas nama karyawannya begitu ya. Itu insya Allah itu jadi kurban, insya Allah begitu. Kalau sekolah juga sama. Misalkan uang dari anak-anak dikumpulkan, kemudian itu atas nama misalkan pegawai sekolah yang memang kondisinya kan gajinya rata-rata di bawah UMR gitu. Nah itu. Ya. Tapi kalau tidak atas nama itu hanya kalau orang Sunda balakai serakan ya makan-makan aja gitu ya. Kalau tidak atas nama begitu ya begitu. Kan orang boleh bersedekah untuk kurban gitu ya, bersedekah untuk kurban begitu. Tapi kurbannya itu diatasnamakan salah seorang gitu ya. Kalau kambingnya hanya satu nama, kalau untuk sapi bisa untuk 7 nama. Begitu. Nah, kan Rasulullah juga pernah terdengar bahwa beliau berkurban itu untuk keluarganya. Gimana tuh nggak dihitung jumlahnya Ustaz? Jadi ini buat itu keluarga. Itu kan kalau atas kurbannya atas nama beliau dan keluarganya. Jadi include kata para ulama. Jadi cukup. Jadi kalau satu keluarga, satu tapi masuk secara pahala gitu. Jadi secara pahalanya masuk insya Allah semuanya kayak misalkan begitu berkurban semua begitu yang masih dalam tanggungan kita begitu ya, itu semua insya Allah berkurban begitu. Tapi kalau misalkan kita sudah nih kemudian anak-anak kita sudah mukalaf juga dan secara kemampuan kurbannya juga sudah ada, maka juga perintahnya menuju kepada mereka masing-masing gitu ya begitu. Tapi nanti keluarga yang intinya ya orang tua, kemudian istri atau kemudian anak gitu ya yang belum mukallaf dengan ibadah kurban, insya Allah dapat pahalanya. Begitu Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Karena ini ada sempat dulu, ini hanya buat seorang. Enggak lah, ini buat sekeluarga juga cukup. Ya ternyata yang sudah mampu ya harus pikul sendiri. Tapi kalau keluarga ya untuk semua. Misalkan sapi itu berarti paling tidak untuk 7 orang gitu ya. Ya, betul. Baik. Ya, silakan lanjut Mas. Baik alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan waktunya ini sudah lewat 2 menit dari jam 6. Saya kira maaf. Ya, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian ya dan Ustadz Ali Nurdin Anwar. Insya Allah minggu depan kita lanjut atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Pekan depan. Ya, pekan depan. Baik, siap Pak. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan yang masuk bisa dijawab untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hatur nuhun, jazakallahu khair Ustadz Ali Nurdin, Ustaz. yang berkenan masuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, agama kita, agama Islam sangat memperhatikan pendidikan yang disiapkan untuk generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Umat membutuhkan generasi yang akan mampu ya untuk membawa panji-panji kejayaannya di waktu yang akan datang. Di antara banyak bertebaran pesantren Islam, Atqiya Islamic School, termasuk di antara yang berjuang untuk melahirkan generasi kader-kader unggulan untuk umat di masa yang akan datang. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari kebaikan bersama Atqiya Islamic School dengan menjadi orang tua asuh bagi para santri di Atqiya Islamic School, karena semua santri di Atqiya Islamic School ini betul-betul menjalani pendidikan secara free, tidak dipungut biaya ya, dan insya Allah dengan menjadi orang tua asuh tentu akan mengalirkan pahala jariah yang tidak putus-putus, baik dari sisi ilmu yang bermanfaat maupun juga amal-amal yang kelak akan ditunaikan oleh para santri ini ketika dewasanya menjadi tokoh-tokoh umat, dewasanya menjadi para penghasung kebaikan dimanapun mereka berada.